Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 18 KKN UNSU ingin memberikan materi yang bertemakan kebersihan sebagian dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mencintai orang-orang yang bersih beserta membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Maka marilah mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita ataupun orang lain. Jika menjaga kebersihan dimulai dari diri kita sendiri, tentu banyak orang yang melihat dan meniru, mulai dari anak-anak kita, orang-orang terdekat, maka kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari ajarkan sedini mungkin kepada anak-anak tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan. Dengan memberikan contoh yang baik terhadap kebersihan kepada anak-anak, semoga mereka bisa mandiri atau terbiasa mengatasi hal-hal terjadi yang sulit untuk diselesaikan. Seperti yang diketahui di masa sekarang ini, banyak orang yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui di masa sekarang ini, banyak orang yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya, bahkan membiarkannya menjadi semakin kotor. Dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 108 dikaitkan dengan masjid, di mana tempat yang semestinya bersih karena ditempati oleh orang-orang yang suka bersuci dan membersihkan diri. Hal ini erat kaitannya dengan istinja dan najis. Mungkin saja yang sering dijumpai di kamar kecil masjid adalah suasana kotor, tidak bersih. Ayat ini juga mengaitkan kebersihan dengan takwa yang selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya yang dibaca minimal sepekan sekali oleh khatib Jumat. Ayat 108 ini juga diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang sangat bersih. Diartikan tidak hanya bersih saja teman-teman, sebab ada perubahan kata atau wazan yang di bahasa Arab menunjukkan bersangatan, yakni mutahhirin. Jadi inilah umat Islam yang bertakwa dan sangat bersih. Bukan hanya bersih biasa saja. Setelah masjid, lalu tempat mana yang harus dijaga kebersihannya? Yaitu salah satunya adalah rumah. Kenapa? Karena rumah adalah masjid kedua yang ditempati untuk menegakkan sholat sunnah. Jika sebelum sholat harus bersuci, maka sudah tentu tempat sholatnya juga harus suci dan bersih. Pastikan rumah kita selalu bersih, jangan sampai terlihat kotor. Perlu juga kita ketahui bahwa perbedaan rumah Muslim dan Yahudi di Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah halaman yang bersih. Bila mana dijumpai ada halaman rumah yang bersih, bisa dipastikan pemiliknya adalah Muslim. Tapi bila dijumpai adalah halaman rumah yang kotor, kemungkinan bisa adalah Yahudi. Lalu bagaimanakah kondisi saat ini? Sepertinya terbalik. Rumah yang kita miliki atau tempat tinggal yang kita tempati hendaknya dijaga dan selalu dibersihkan. Begitu juga masjid yang selalu dijaga kebersihannya. Karena kebersihan adalah ajaran agama Islam, yang dimana juga hadis mengatakan an-nasofatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Memang sulit membudayakan hidup bersih kalau memang belum kebiasaan. Jangan menyalahkan tempat sampah yang kurang banyak, malah sampahnya yang sering hilang atau rusak. Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan di muka bumi, termasuk mengenai bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan. Dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, diterangkan bagaimana ajaran Islam menyoroti masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Hal ini menunjukkan bahwa anjuran-anjuran untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan bukanlah hal baru dalam Islam. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, kebersihan adalah salah satu unsur penting dalam perilaku beradab. Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Contohnya yaitu dalam hal sholat. Seseorang muslim tidak sah sholatnya jika ia melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas dan di tempat yang kotor. Islam sangat memperhatikan kebersihan, karena sesungguhnya Allah menyukai kebersihan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kebersihan juga syarat untuk memperbaiki atau menampakkan diri dengan penampilan yang indah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kebersihan batiniah, seseorang mengambil peran menentukan atas kebersihan lingkungannya. Bila manusia itu ingin hidup bersih, maka tidak cukup baginya hanya membersihkan diri. Lebih daripada itu, diharuskan membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan individu tersebut. Terdapat beberapa pedoman dasar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah tidak mengotori sumber-sumber air, membersihkan halaman dan rumah, menghilangkan halangan yang merintangi atau mengusik pengguna jalan, pasar, dan tempat umum lainnya, dan mengharamkan memotong pohon dan tanaman di tempat-tempat umum. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.